Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kerosek mula tumbuh tanah mula menjadi. Injak di jalan titi di adat, dimakan habis dipakai ceburuk, berasi kesengiang beniat kedua ta. Berbicara tentang adat dalam suku Dayak Pesaguan, tidak ada habisnya. Baik dari sisi kepercayaan adat, hukum adat dan tradisi budaya adat. Pada kesempatan ini, saya ingin membawa penonton untuk mengenal gelar adat pada suku Dayak Pesaguan. Apa itu gelar adat? Seperti apa mendapatkan gelar adat? Dan bagaimana rangkaian menggelar adat dalam suku Dayak Pesaguan? Seperti biasa, sebelum masuk ke tema kita lebih lanjut, saya mohon dukungan dengan menekan tombol like, dan tanggapan Anda di dalam kolom komentar, serta bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Serta jangan lupa untuk menekan tulisan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan informasi dari kami. Gelar adat pada masyarakat adat Pesaguan adalah gelar kehormatan. Gelar diberikan kepada seseorang yang dipandang layak untuk mendapatkan gelar. Sekitar tahun 1940-an, gelar diberikan kepada seorang berdasarkan keturunan. Seperti keturunan Demung atau kepala kampung, karena pada sebelumnya, sampai masa zaman itu, kepemimpinan di kampung menganut sistem monarki, atau turun-temurun, sehingga gelar adat pun diterimakan berdasarkan kasta. Pada saat modern ini, gelar diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Pemberian ini dilaksanakan pada saat pernikahan adat dan beberapa rangkaian adat seperti tentobos dan lain sebagainya. Gelar diberikan khusus kepada kaum laki-laki, dan kaum perempuan memiliki gelar, apabila seorang perempuan itu menikah secara adat, karena dalam pernikahan adat tersebut, seorang perempuan akan diberikan gelar, bersama dengan suaminya. Khusus dengan kaum laki-laki, seorang laki-laki yang lajang dapat diberi gelar, apabila dipandang layak oleh masyarakat adat. Berbicara tentang gelar adat, ada juga yang namanya tuntut dahawak gelar. Menuntut gelar adat, dilakukan apabila seseorang menjanjikan akan memberikan gelar adat kepada seseorang yang lain, dan hal itu harus dilakukan. Biasanya, seseorang yang menjanjikan gelar adat akan merundingkan, untuk kesempatan dan waktu pemberian gelar adat tersebut, kepada seorang yang dijanjikan. Proses pemberian gelar adat disebut dengan pesalin pesibur. Rangkaian pesalin pesibur ini, dilaksanakan pada saat ada rangkaian adat seperti nikah adat, tentobos, dan beberapa rangkaian adat hidup yang bersifat meriah, karena dalam rangkaian tersebut, umumnya harus ada begondang dan menari. Adapun urutan gelar adat, pada masyarakat suku Dayak Pesaguan ini, tersusun secara umum sebagai berikut. Pertama Mas Kombang, Mas Bunga, Mas Tandang, Mas Kroti, Mas Pati, Mas Mantir, Mas Agung. Berikutnya ada Jayang, Mas Temonggong, Temonggong, Raden Temonggong, Indro, Panji, Pati Agung, Sinopati, Nadur, Begawan, Pati, Petinggi, Rangga, Lebii, Ganda, Kaya, Mas Kenduruhan, Kenduruhan, Gemalak, Mas Kaya, Urang Kaya, Mas Cendaga, Raden Cendaga,
Cendaga, Durmala atau Gurmala, Singaraja, dan yang tertinggi adalah Keputut Timpal Perabung Punduhan Kepala. Untuk seorang laki-laki, yang masih lajang atau bujangan, biasa akan digelar macan bujang. Gelar juga diistilahkan dengan nama kedua. Umumnya pemanggilan nama gelar ini digunakan pada saat peristiwa adat. Contoh, saya bernama Bon, dengan gelar Temonggong, orang lain akan memanggil atau menyapa dengan sebutan Temonggong, bukan lagi nama asli yang dipanggil. Dalam pemberian gelar, biasa juga diberikan sambungan nama, dengan makna dan arti khusus. Sebagai contoh, seorang guru yang bergelar Jayang. Gelar Jayang akan ditambah dengan jendela buku tulis. Artinya, gelar seorang guru tersebut adalah Jayang Jendela Buku Tulis. Demikian informasi tentang gelar adat pada masyarakat suku Dayak Pesaguan Ketapang. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan mohon diluruskan. Terima kasih sudah menonton. Salam budaya, Temonggong Bontor.